adik-adik. Nah, kembali lagi di HMPA tanggal berapa Kak Rahel? Tanggal 15 November 2020 dengan Kak Rahel dan juga Kak Ulis. Nah, kalau adik-adik sudah ada di YouTube channelnya GPB Sumber Kasih dan udah lihat kita berdua, berarti adik-adik udah siap nih buat HMPA. Saya udah siap, udah wangi juga ya Kak Rahel ya? udah wangi, udah mandi, udah rapih Nah, pastinya Kak. iya. Oke, biar kita semangat di HMPA adik-adik, kita mau nyanyi lagu Praise and Worship. Apa tuh Kak judulnya lagunya? Judul lagunya T-A-A-T Taat. Nah, adik-adik diundang untuk berdiri. Sebelum kita bernyanyi bersama-sama adik-adik, Kak Ulis dan Kak Rahel akan mencontohkan dulu lagunya gimana dan gayanya gimana ya adik-adik. Oke Kak. Udah tahu kan adik-adik lagunya? Berarti kita udah bisa nyanyi sama-sama nih ya Kak Rahel ya? Betul Kak, kita ulang bersama dengan Adik-adik, Dan ikutin jangan gayanya. lupa ikutin gayanya ya Iya Kak. benar, ikutin gayanya adik-adik. Oke, lanjut Kak, mainkan. Udah semangat ya adik-adik ya? Kita udah menyanyikan lagu tentang taat tadi ya Kak Rahel ya? Betul Kak. Sekarang kita mau ngapain nih Kak Rahel? Dan sekarang Kita mau bersaat teduh karena kita akan masuk ke dalam ibadah. Oke adik-adik, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. saat teduh selesai, adik-adik masih dalam keadaan berdiri ya. Dan kita mau lanjutkan masuk ke dalam ibadah, kita mau bernyanyi dengan judul Tuhan Kamu Manggil Aku dari Kidung Ceria 233. Kita sudah nyanyi lagu Praise and Worship, udah juga nyanyi lagu pembukaan. Berarti kita sekarang mau apa Kak Rahel? Sekarang kita mau berdoa. Oke, kita mau berdoa pembukaan yang dipimpin oleh Kak Ulis dengan tetap sikap berdiri adik-adik ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk IHMPA online Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kiranya kami boleh beribadah dengan baik Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. 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 Oke, adik-adik dipersilakan untuk duduk. Nah, kita akan masuk ke dalam cerita adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang mau cerita nih kakaknya siapa ya kak? Kalau hari ini yang akan bercerita kakaknya itu kakak perempuan. Kakak perempuan. Kalau nggak salah huruf depan namanya itu J ya kak? Nah, Ayo. betul banget kak. Ada yang tahu nggak kak? Adik-adik yang di rumah udah mulai nebak-nebak. Oh iya nih, kak siapa yang depannya J? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, daripada lama-lama lagi kita nunggu, kita mulai bareng-bareng ya Kak Rahel ya. Kak Johana. Selamat pagi adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Johana. Hari ini kakak yang bercerita ya. Adik-adik, kakak mau ingatkan sama adik-adik. Adik-adik sudah siapkan Alkitab, alat tulis dan buku tulis? Pastinya sudah ya. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mengambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab dulu ya. Kita buka dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Yesaya ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Sudah ketemu? Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu adik-adik, Alkitabnya boleh dibuka dulu. Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberkati kami di hari ini sehingga kami boleh kembali beribadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk kami siap mendengar firman Tuhan dan ajar kami juga untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dalam setiap kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Alkitabnya boleh diambil kembali ya. Kita akan membaca firman Tuhan di hari ini dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya, adik-adik di rumah juga baca firman-nya ya. Kita baca judulnya terlebih dahulu. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Ya adik-adik, setelah kita membaca Alkitab dari kitab Yesaya pasal 50 sampai ayat 4 sampai dengan ayat 6, judul cerita hari ini adalah menjadi hamba Allah yang taat. Nah, adik-adik ada yang tahu hamba itu apa sih artinya? Hamba itu adalah orang yang melakukan perintah tuannya. Nah, kalau di sini ceritanya tentang hamba Allah yang taat. Hamba Allah itu adalah pelayan Tuhan. Dia yang bertugas menyampaikan pesan Tuhan. Kalau di zaman sekarang, hamba Allah itu seperti pendeta, seperti presbiter, ataupun kakak pelayan, atau seperti kakak nih yang bercerita saat ini kepada adik-adik. Nah, kalau zaman dulu, hamba Allah itu adalah imam, nabi-nabi yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Nah, sama seperti cerita kakak hari ini, yaitu hamba Allah yang taat, salah satunya adalah Nabi Yesaya adik-adik. Jadi adik-adik, waktu itu bangsa Israel mereka tidak taat dan setia kepada Allah. Mereka tidak melakukan perintah Allah. Makanya Allah menghukum bangsa Israel dengan mengizinkan bangsa Israel ditawan dibuang ke Babel. Tapi bukan karena Allah tidak peduli ataupun tidak mengasihi bangsa Israel. Justru karena Allah sangat sayang dan mengasihi bangsa Israel, makanya Allah memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Supaya apa?
supaya bangsa Israel mau belajar dari kesalahan mereka untuk menjadi lebih taat kepada Allah, menjadi kembali taat pada Allah. Makanya Allah mengutus Nabi Yesaya, adik-adik, mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel mau bertobat, mau belajar dari kesalahannya, mau belajar dari setiap dosa-dosa yang salah itu untuk menjadi umatnya yang taat dan setia kepada Allah, kembali taat dan setia kepada Allah. Nah, adik-adik, selain Nabi Yesaya, ada juga loh hamba Allah yang taat, yang setia kepada Allah sampai akhir. Hamba Allah ini dia rela menderita, turun ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Siapa ya? Ya, dia adalah Yesus. Tuhan Yesus adalah hamba Allah yang taat dan setia sampai akhir, adik-adik. Dia rela berkorban menebus dosa umat manusia, dosa kita semua. Karena Yesus sangat mengasihi kita dan dia taat kepada Allah. Nah, adik-adik, belajar dari dua hamba Allah yang taat, yaitu Nabi Yesaya dan Tuhan Yesus. Nah, Allah juga mau nih adik-adik, kita juga taat kepada Allah. Bagaimana ya adik-adik caranya hidup taat? Ada yang tahu? Nah, kakak kasih tahu ya. Yang pertama, adik-adik harus mendengarkan nasihat orang tua. Harus mau dengar-dengaran dengan mama dan papa. Kalau misalnya mama dan papa minta adik-adik untuk belajar, adik-adik harus rajin belajar. Apalagi saat ini sekolahnya online. Nah, adik-adik tidak boleh malas-malasan ya. Adik-adik harus tetap rajin belajar. Nah, atau kalau mama papanya suruh adik-adik tidur, adik-adik juga tidak boleh membantah. Harus mendengarkan nasihat orang tua. Karena itu untuk kebaikan adik-adik juga. Nah, yang kedua, hidup taat dengan rajin membaca Alkitab setiap hari. Siapa di sini yang membaca Alkitab setiap hari? Pasti semuanya adik-adik rajin baca Alkitab ya. Nah, adik-adik selain rajin membaca Alkitab, adik-adik juga harus melakukan firman Tuhan dalam kegiatan adik-adik sehari-hari. Supaya selain taat membaca firman Tuhan, adik-adik juga bisa melakukannya dalam setiap hal yang adik-adik lakukan di rumah ataupun dimanapun adik-adik berada. Lalu hidup taat dengan adik-adik rajin beribadah. Kalau biasanya kita beribadah di gereja, kita bertemu dengan kakak layan ataupun dengan pendeta. Tapi karena saat ini kita sedang pandemi COVID-19, jadi adik-adik melakukan setiap aktivitas di rumah, termasuk ibadah. Nah, meskipun ibadahnya online di rumah, adik-adik jangan malas-malasan ataupun bosan ya. Adik-adik harus tetap rajin dan sukacita untuk memuji nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan mau supaya kita taat dengan rajin berdoa. Minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa hidup taat dan setia kepadanya. Nah, adik-adik, itulah cara untuk adik-adik hidup taat kepada Allah. Jangan lupa ya adik-adik, hal-hal sederhana itu yang tadi kakak bacakan, kakak ceritakan, adik-adik juga lakukan dalam kegiatan adik sehari-hari ya. Dengan selalu mendengarkan nasihat orang tua, rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kegiatan adik-adik sehari-hari, rajin berdoa dan beribadah. Nah, itulah ciri-ciri hamba Allah yang taat. Nah, kakak mau ngajak adik-adik untuk sama-sama mengatakan, aku mau menjadi hamba Allah yang taat. Kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku mau menjadi hamba Allah yang taat. Nah, demikian cerita dari kakak. Kita akan aktivitas. Ya, adik-adik, kita akan aktivitas. Aktivitasnya untuk kelas TK akan menyusun puzzle. Nah, untuk adik-adik TK bisa minta bantuan mama atau papa untuk mengklik link di description box di bawah ini ya.
Nah, untuk kelas kecil dan kelas tanggung, aktivitasnya membuat kipas tangan. Nah, isi kipas tangannya adik-adik yang di depan, adik-adik bisa tulis 5 perbuatan taat. Contohnya kalau di sini kakak tulis berdoa, mendengarkan nasihat orang tua. Nanti adik-adik tulis 5 perbuatan taat ya. Di belakangnya adik-adik tulis 5 perbuatan tidak taat. Kalau di sini contohnya tidak mendengarkan nasihat orang tua. Nah, nanti adik-adik bisa tulis 5 perbuatan taat yang adik-adik lakukan dan 5 perbuatan tidak taat yang pernah adik-adik lakukan. Lalu buatnya adik-adik bisa dengan kertas HVS atau dengan kertas Concord. Nanti adik-adik jiplak tangan adik-adik ya. Lalu digunting dan adik-adik tulis 5 perbuatan taat dan 5 perbuatan tidak taat dan ditempel di sumpit untuk menjadi kipas tangan. Kalau sudah selesai, adik-adik bisa foto hasil aktivitas adik-adik bersama dengan adik-adik ya. Lalu adik-adik bisa kirim. Yang pertama adik-adik bisa mention ke IG @PAGPB Sumberkasih atau adik-adik bisa kirim melalui WhatsApp grup Forkom Orang Tua PAGPB Sumberkasih atau bisa kirim juga ke Google Drive yang ada di description box di bawah ini ya. Oke, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di aktivitas selanjutnya. Dadah. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan cerita dan juga melakukan aktivitas yang dibawakan oleh Kak Johanna. Wah, pasti tadi seru banget ya Kak ceritanya dan juga aktivitasnya Kak. Pasti, Kak. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam apa Kak Rahel? Kita mau memberikan persembahan. Oke, persembahan. Cara untuk memberikan persembahannya ada 3 ya katanya Kak Rahel. Apa itu Kak Rahel? Yang pertama, adik-adik bisa scan kode QR yang ada di layar adik-adik. Dan yang kedua, adik-adik bisa digabungkan dengan persembahan orang tua dan ditransfer ke rekening gereja. Nah, cara yang ketiga adalah adik-adik boleh mengumpulkan uangnya di rumah dalam amplop adik-adik. Lalu nanti ketika kita sudah bisa beribadah bersama-sama lagi, adik-adik boleh bawa ke gereja adik-adik, dikumpulkan persembahannya. Oke, kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 264, Tuhan Betapa Banyaknya. Adik-adik, sekarang kita mau doa syukur. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengikuti IHMPA pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami
telah memberikan persembahan, kiranya Kau berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pertumbuhan gereja-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk adik-adik dan orang tua yang berada di rumah, kiranya Kau mau selalu menyertai mereka ya Tuhan, Kau mau memberkati mereka dalam aktivitas mereka sehari-hari, sehingga apa yang mereka lakukan dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Kau mau melindungi bangsa dan negara ini ya Tuhan dari segala mara bahaya bencana alam ya Tuhan, seperti tanah longsor, gempa bumi, dan juga banjir. Kiranya Kau mau lindungi kami ya Tuhan, Kau mau menyertai kami selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya doa yang kurang sempurna ini kami naikkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang masuk ke dalam pengumuman. Nah, pengumumannya ada apa aja nih Kak Rahel yang pertama? Pengumumannya yaitu kita harus rajin-rajin mencuci tangan Kak, seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Oke Kak. Pengumuman yang kedua adik-adik, kalau memang tidak perlu-perlu banget adik-adik, jangan keluar rumah ya adik-adik ya. Kalaupun kita keluar rumah, kalau yang penting nih kita harus keluar rumah, kita harus ngapain Kak Rahel? Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Oke, caranya tuh kita dengan pakai masker ya Kak Rahel ya? Ya Kak, wajib pakai masker dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Oh iya, dan kalau sampai rumah adik-adik dari mana-mana, langsung cuci kaki, cuci tangan, ganti baju ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita sekarang sudah ada di ujung ibadah kita. Kita akan mainkan lagu penutup adik-adik undang berdiri dari Kidung Ceria berapa Kak Rahel? 140 dengan judul Firman-Mu Pelita. Pakai gaya adik-adik ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Berkati Tuhan agar kiranya firman yang disampaikan oleh Kak Johana tadi Tuhan boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga Tuhan biarlah kami boleh bersama-sama lagi Tuhan ibadah online, di HP online di minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapa terima kasih.
berterima kasih. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sekali lagi Kak. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dadah. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, pegang matanya. Ayo, siapa yang megang matanya? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, pegang kepalanya. Ayo, siapa yang benar pegang? Oke, musik. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, pegang kepalanya. Ayo, siapa yang benar pegang kepalanya? Kita ada yang benar ya? Kalau benar berarti adik-adik hebat. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, pegang mata. Lebih cepat dong, ayo lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, pegang kaki. Bagus. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, pegang hidung. Alah, tiga kepala. Ulang lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, pegang lutut. Bagus. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, pegang mulut. Bagus. Ayo lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga,
pegang kepala. Salah, hampir salah. Yaudah, ulang. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pegang lutut. Bagus. Oke,